Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Ketemu lagi dalam video pembelajaran kita tentang analisis dan perancangan sistem. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan membuat diagram UML, dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah membuat diagram activity. Setelah dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pembuatan diagram use case yang merupakan diagram pertama yang harus dibuat dan dirancang di dalam rancangan atau pemodelan sistem dengan menggunakan UML. Baik, kita mulai. Jadi seperti pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa diagram activity itu adalah merupakan diagram kedua yang akan kita buat setelah kita membuat diagram use case. Dan setiap satu simbol use case dalam diagram use case itu akan kita buatkan satu diagram activity. Diagram activity itu menggambarkan proses kerja atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. Yang perlu diperhatikan di sini adalah diagram activity itu menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, tetapi bagaimana aktor melakukan use case itu tadi. Karena kalau apa yang dilakukan oleh aktor itu ada pada use case diagram, sedangkan bagaimana use case itu dilakukan oleh aktor itu dijabarkan di dalam activity diagram. Simbol yang digunakan, simbol pertama adalah simbol action. Simbol action ini adalah simbol yang menunjukkan kegiatan atau urutan pelaksanaan. Ya, jadi menggambarkan langkah dalam alur sistem. Kemudian start node atau initial node, ini kita buat simbol lingkaran yang digelapkan di dalam, digunakan untuk menunjukkan awal dari satu diagram activity. Kemudian activity final, ini digunakan untuk menyatakan bahwa aliran dalam diagram aktivitas itu sudah berakhir. Jadi ini start-nya, ini stop-nya. Ya. Kemudian flow final node, simbolnya seperti ini, diberi tanda silang. Itu menunjukkan akhir dari aliran tunggal dalam diagram activity. Sedangkan kontraflow ini simbolnya adalah seperti ini. Itu menunjukkan aliran kendali dari suatu aksi ke aksi yang berikutnya. Jadi aksi berikutnya itu adalah lain, berbeda dengan aksi sebelumnya. Selanjutnya adalah simbol decision node. Decision node digunakan untuk merepresentasikan keputusan dalam alur kendali. Ini juga bisa digunakan untuk penggabungan alur. Jadi seperti ini simbolnya. Simbol decision, bedanya kalau di flowchart itu di dalamnya kita berikan logikalnya atau keterangannya, tetapi kalau di dalam activity diagram, percabangan itu keterangannya dibuat di flow-nya di sini, di diagramnya. Jadi seperti ini. Misalnya aktivitasnya adalah mencari buku, decision-nya adalah jika tidak ketemu berarti dia pulang, lalu jika dia ketemu berarti dia meminjam buku. Ya, jadi kalau di flowchart itu biasanya dibuat syaratnya di dalam sini. Nah, oke. Selanjutnya adalah simbol for dan simbol join. Jadi port itu digunakan untuk memecah alur yang terjadi secara bersamaan. Jadi ini namanya port. Ya, jadi ada percabangan seperti ini. Jadi misalnya aktivitas membuka daftar peminjaman per mahasiswa, maka setelah dibuka maka percabangannya adalah meminjam, menampilkan daftar koleksi yang dipinjam, ataukah menampilkan detail dari buku atau koleksi yang dipinjam. Sedangkan join-nya itu seperti ini. Jadi dari dua percabangan atau lebih kemudian merujuk ke satu aktivitas berikutnya. Jadi perhatikan simbolnya seperti ini. Ya. Jadi garisnya agak sedikit tebal, lebih gelap. Kemudian partition digunakan untuk mengilustrasikan aktivitas yang dilakukan oleh aktor yang berbeda.
Partition. Jadi mirip dengan flowchart system yang sudah kita pelajari. Partition itu berarti dibuat dalam bentuk lajur seperti ini. Misalnya kolom pertama aktivitas itu dilakukan oleh mahasiswa, kemudian aktivitas kedua dilakukan oleh petugas perpustakaan. Jadi semacam aktor-aktornya di atas diberikan di atas judul sekat atau kolom dari setiap aktor tadi. Nah, kita langsung dengan contohnya ya. Saya merujuk pada contoh use case yang sudah kita buat di video sebelumnya tentang perpustakaan. Salah satu use case yang ada di dalamnya adalah menginput atau menambah data anggota yang dilakukan oleh petugas perpustakaan dengan menggunakan sistem informasi yang akan kita buat. Jadi di sini ada dua aktornya. Aktornya itu adalah petugas perpustakaan, kemudian aktor kedua adalah sistem yang akan kita gunakan. Nah, deskripsi daripada use case menambah data anggota itu seperti ini. Nomor use case-nya atau use case keberapa dia di dalam diagram use case. Nama use case-nya apa? Misalnya nama use case-nya adalah menambah data anggota. Siapa aktor yang melakukan kegiatan itu. Ini semua ada di dalam use case, sudah dijelaskan. Precondition-nya adalah form pengolahan data anggota telah terbuka. Jadi bisa dilakukan penambahan data anggota kalau form untuk menginput data anggotanya sudah dibuka. Sedangkan post condition-nya adalah data anggota tersimpan di dalam tabel anggota. Nah, alur berjalannya use case input data anggota itu kita lihat aktor, aksi yang dilakukan, kemudian reaksi dari sistem. Aktor mengisi data anggota yang mendaftar. Setelah dia mengisi, kemudian dia mengklik tombol simpan. Ini dilakukan oleh aktor. Setelah aktor mengklik tombol simpan, maka aksi dari sistemnya adalah sistem melakukan pengecekan data yang disimpan apakah telah sesuai atau belum. Artinya valid atau tidak. Apakah semua sudah sesuai syarat pengisian data atau tidak. Siapa tahu masih ada bagian yang belum diisi atau ada yang diisi tetapi data pengisiannya adalah salah. Nah, jika data yang diisi, jika ada yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan message seperti ini, maaf, silahkan lengkapi data. Jika data yang diisi telah sesuai, maka data anggota akan disimpan di tabel anggota. Ini description use case-nya ya. Kita lihat activity diagramnya. Nah, partition-nya ada dua, yaitu aktor, yaitu petugas perpustakaan, dan partition aktor yang kedua adalah sistem. Ini namanya partition. Awali dengan ya star-nya. Kalau tadi kita sebut simbol apa dia? Ya, simbol star node ya. Kemudian final node. Ya. Kita awali dengan star seperti ini. Kemudian petugas perpustakaan mengisi data anggota yang mendaftar. Setelah itu dia mengklik tombol simpan. Ini aktivitas kedua ya, mengisi data anggota, kemudian klik tombol simpan. Kemudian reaksi ke sistem, langkah yang ketiga adalah mengecek data. Kita lihat di sini. Sistem akan melakukan pengecekan data, kemudian terjadi decision. Di sini, coba kita lihat di aksi yang keempat. Ya, jadi jika ada data yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan message, maaf, silahkan lengkapi data. Jika tidak, maka jika tidak berarti sudah lengkap, maksudnya yang diisi, maka anggota akan disimpan di tabel anggota. Seperti ini. Decision-nya terjadi percabangan atau port tidak lengkap, muncul message untuk melengkapi data. Jika lengkap, maka data akan disimpan di tabel anggota. Setelah itu dia join lagi ke sini untuk berhenti atau final activity. Nah, seperti ini diagram activity di proses penambahan data anggota perpustakaan berdasarkan deskripsi use case yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh lain, diagram activity untuk meminjam buku. Di dalam diagram use case-nya dia termasuk use case yang ke-11 misalnya ya, contoh. Nama use case-nya mencatat transaksi peminjaman, aktornya masih sama, petugas perpustakaan. Kemudian nanti dijelaskan deskripsinya untuk apa.
Preconditionnya sama, form peminjaman buku telah terbuka, kemudian post conditionnya adalah data transaksi peminjaman tersimpan di tabel peminjaman. Alurnya kita baca yang pertama, aktor mengisi nomor anggota atau NIM. Kemudian klik tombol proses, lalu reaksi dari sistem, itu sistem akan melakukan pengecekan data nomor anggota. Setelah itu sistem menampilkan nama anggota, lalu sistem mengaktifkan form input peminjaman. Setelah aktif, maka aktor dalam hal ini adalah petugas perpustakaan mengisi data koleksi yang akan dipinjam. Setelah dia mengisi data koleksi akan dipinjam, maka sistem akan melakukan pengecekan. Berarti di sini terjadi decision. Pengecekan data koleksi yang dipinjam jika lebih dari 3, jadi syaratnya adalah tidak boleh meminjam lebih dari 3, maka sistem akan mengeluarkan message yang isinya peminjaman maksimal berjumlah 3. Jika peminjaman koleksi memenuhi, artinya kurang dari 3, maka sistem akan memunculkan data koleksinya. Berarti kembali ke aktor berikutnya, yaitu tekan tombol simpan atau klik tombol simpan, sehingga sistem akan mengecek lagi data peminjaman. Jika valid, data yang diinput sudah benar semua, maka sistem akan menyimpan data tersebut ke tabel transaksi peminjaman. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak valid. Kita lihat aktivitinya seperti ini. Jadi pertama start node. Jadi petugas perpustakaan sebagai aktor mengisikan nomor anggota NIM, nomor anggotanya, nomor anggota perpustakaan atau NIM. Setelah itu dia mengklik tombol proses, lalu sistem mengecek nomor anggota itu yang diinput tadi. Kemudian dia memunculkan nama anggota berdasarkan nomor anggota tadi. Lalu dia mengaktifkan form peminjaman. Setelah itu kemudian petugas perpustakaan sebagai aktor itu akan mengisikan data koleksi yang akan dipinjam. Kemudian setelah diisi atau diinput, maka sistem kemudian mengecek data koleksinya apakah sudah sesuai atau tidak. Artinya di sini ada decision. Jika data koleksi yang dipinjam itu lebih besar dari 3, terjadi pop lagi di sini percabangan, maka akan muncul pesan peminjaman maksimal 3. Tapi jika kurang dari 3, artinya masih memenuhi syarat, maka sistem akan menampilkan data koleksi yang dipinjam. Nanti setelah itu kemudian petugas perpustakaan tinggal menekan tombol simpan atau mengklik tombol simpan. Lalu kemudian sistem mengecek kelengkapan data yang diinput. Jika valid, maka sistem menyimpan ke dalam tabel peminjaman. Jika tidak valid, maka akan muncul pesan data tidak valid. Ya, kemudian stop atau final activity di sini. Ya, seperti itu dua contoh diagram activity dari dua use case yang ada di diagram use case peminjaman perpustakaan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.